Bikin produk digital modal feeling doang. Udah kuno kali, pakai metode 5W ini untuk matching produk digitalmu dengan audiens yang tepat. So, seperti apa detailnya? Yuk langsung saja kita bahas ya. Oke, so jadi video kali ini gue akan membahas tentang metode yang disebut dengan 5W atau 5 Whys. Nah, jadi sini ada penjelasannya ya. Jadi teknik 5 Whys ini adalah cara sederhana namun sangat sakti untuk menemukan akar penyebab dari sebuah masalah. Bayangkan kamu adalah seorang detektif yang tidak mudah percaya dengan jawaban pertama yang muncul di permukaan. Jadi itu teknik 5 Whys ya. Nah, teknik ini awalnya dipopulerkan oleh Taiichi Ohno ya. Ini orangnya yaitu pendiri Toyota untuk memecahkan masalah di dalam pabrik. Namun sekarang teknik ini digunakan oleh berbagai macam kreator konten sukses di seluruh dunia untuk memastikan produk mereka benar-benar dibutuhkan oleh orang. Dan masih banyak lagi ya. Teknik 5 Whys ini bisa dipakai untuk berbagai macam kebutuhan. Kalau dari sisi bisnis bisa dipakai untuk operasional, bisa dari sisi untuk manajemen, marketing, macam-macam lah. Ya intinya nggak cuma dipakai untuk kebutuhan pabrik doang, sampai pengembangan produk juga bisa digunakan metode ini. Nah, berikut adalah poin-poin utama yang perlu kamu tahu. Yang pertama adalah tujuannya, menembus lapisan gejala untuk menemukan penyakit yang sebenarnya. Jadi itu disebutnya dengan root cause-nya ya. Jadi kalau misalnya suatu masalah kita dalam suatu perusahaan gitu atau dalam suatu produk itu, kalau kita membuat sebuah produk yang sesuai, yang bagus, itu kita harus tahu benar-benar akar masalah yang ada di dalam yang orang tuh alami gitu ya. Nah, cara menemukannya adalah dengan menggunakan metode 5W ini gitu ya. Nah, jadi tujuannya adalah dengan menggunakan metode 5W ini kita bisa menemukan akar masalah dengan sangat cepat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah caranya menanyakan mengapa sebanyak 5 kali atau lebih, atau bisa kurang juga bisa sih, cuman at least minimum 5 kali sampai kita ketemukan benar-benar masalah utamanya. Nah, secara berurutan. Fokusnya mencari solusi jangka panjang, bukan sekedar solusi sementara atau plesteran aja gitu ya. Jadi nggak cuma plesteran tempel-tempelan doang. Oh, ini ada masalah kayak begini, terus habis itu ya udah nih begini doang, udah ntar juga beres. Tapi kita bisa menggunakan metode 5W ini untuk bisa benar-benar menemukan akar masalahnya dan menyelesaikannya sehingga masalah tersebut nggak muncul lagi gitu kan, kayak gitu. Jadi itu fungsi dari metode 5W ini gitu ya. Secara bentuk itu metode 5W ini kita bisa gambarkan dalam bentuk seperti ini ya. Misalnya ya, ada suatu masalah tertentu kayak gini, problem run through a red light gitu kan. Kenapa late for work? Terus itu kenapa mereka terlambat masuk kerja gitu kan, karena mungkin woke up late gitu ya, terlambat bangun. Yang ketiga mungkin alarmnya nggak nyala karena dia telat karena alarmnya nggak nyala. Yang keempat pertanyaan adalah, terus kenapa alarmnya nggak berfungsi gitu? Oh, ternyata baterainya habis gitu ya. Yang keempat, aduh kenapa baterainya habis? Oh iya, gue lupa ngecek atau gue lupa ngecas nih pas malam. Jadi pas ketemu ketika kita sudah menanyakan 5 why ini secara berurutan, maka kita akan ketemu yang namanya adalah root cause-nya, root cause dari suatu problem yang kemudian kita bisa selesaikan dengan kalau misalnya kita jualan produk digital, kita bisa menyelesaikan itu semua dengan produk digital yang mau kita jual kayak gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan metode 5W gitu ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada pertanyaan nih buat teman-teman ya. Jadi saya ingin membuat produk digital tentang apa nih? Sebutkan topikmu, karena saya merasa orang-orang sering mengalami masalah yang sebutkan masalahnya. Nah, dari masalah yang teman-teman temukan itu, kemudian coba tanyakan buat metode 5W dan kemudian komentar di kolom komentar di bawah, sehingga kita bisa berdiskusi sama satu sama lain, bener gak sih sebenarnya itu problem masalahnya yang harus diselesaikan, atau mungkin ada problem lain yang kita harus selesaikan ya. Balik lagi, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah. Habis itu berikutnya di sini ada materi lanjutannya adalah mengapa kreator produk digital membutuhkannya. Yang pertama adalah banyak orang gagal saat membuat e-book atau e-course karena mereka membuat sesuatu yang menurut mereka bagus, yaitu itu berdasarkan feeling doang. Oh, kayak menurut gue ini bagus deh, kayak menurut gue ini orang bakalan beli deh, cuman based on feeling doang. Nah, itulah kemudian yang jadi masalah. Padahal bukan itu yang dibutuhkan pasar. Teknik 5 Whys ini membantu kamu menghindari jebakan itu gitu ya, supaya nggak bikin sesuatu hal yang kita pengen doang, atau nggak sesuatu bikin hal yang cuman menurut kita bagus doang, pakai based on feeling doang, itu nggak bagus gitu ya. Jadi ini beberapa berikut alasan utama mengapa kamu harus menggunakan teknik ini saat kita bikin produk digital. Yang pertama adalah menghindari produk zonk. Jangan sampai kamu sudah capek-capek bikin konten 100 halaman tapi ternyata tidak ada yang beli karena masalahnya tidak relevan sama orang-orang atau audiens yang nonton konten-konten kamu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membuat solusi yang lebih dalam. Kamu tidak hanya mengajarkan cara, tapi mengajarkan solusi yang menyentuh sampai akar masalahnya
lagi gitu ya. Jadi kita kalau dengan menggunakan 5 whys ini kita bisa mengeksplorasikan lebih dalam lagi gitu kan akar-akar masalahnya tuh seperti apa gitu ya, sehingga orang-orang bisa jadi jauh lebih ngerti tentang apa yang terjadi segala macam kayak gitu, dan bisa menyelesaikan solusinya jadi bisa lebih bagus kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan, trust. Saat audiens merasa kamu benar-benar paham masalah mereka hingga ke akar-akarnya, mereka akan lebih mudah membeli produkmu nantinya. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa menjabarkan gitu ya problemnya dari A sampai benar-benar akar banget sampai root cause-nya, itu orang-orang akan benar-benar mau beli produk kita gitu kan. Jadi pakai atau gunakan teknik 5W ini atau 5 whys ini gitu ya. Nah, ini keuntungannya yang pertama adalah efisiensi. Kamu hanya fokus membuat materi yang benar-benar dibutuhkan orang lain. Jadi nggak loncat-loncat kemana-mana. Yang kedua adalah unik. Produkmu akan berbeda dari kompetitor karena isinya benar-benar lebih mendalam dan solving specific problem. Yang ketiga adalah hasil nyata. Murid atau pembacamu akan mendapatkan perubahan yang sangat signifikan kayak gitu ya. Lalu kemudian di sini ada berikutnya, ada pertanyaan lagi nih buat teman-teman. Jadi antara dua tipe kreator ini kamu lebih setuju yang mana? A, kreator yang lebih banyak produk simpel dan cepat, itu kuantitas, atau B, kreator yang bikin satu produk tapi sangat mendalam, solusinya punya kualitas yang sangat tinggi. Coba kasih tahu alasan singkat kamu di kolom komentar di bawah. Jadi balik lagi kita bisa diskusi di kolom komentar bawah ya. Habis itu berikutnya di sini langkah-langkah menjalankan 5 whys gitu ya. Jadi tadi seperti yang ada di diagram seperti ini ya, kita bisa menggunakan vertikal, single vertikal namanya ya. Jadi kita bisa, kalau teknik 5 whys ini kita bisa menggunakan single vertikal. Jadi kita ada satu masalah tertentu, misalnya run through a red light gitu ya. Orang ngebut di lampu merah gitu. Lalu kemudian kita bisa menggunakan single vertical 5 whys. Jadi kita tanya dari sini problemnya, tanya terus kenapa, habis itu dari situ terus kenapa ini terjadi, terus sampai 5. Atau kita juga bisa menggunakan teknik ya multiple verticals gitu ya. Jadi kayak begini. Jadi kalau misalnya ada satu problem, lalu alasannya apa? Lalu kemudian alasan keduanya apa? Alasan ketiganya lagi. Lalu dari situ kita bisa bikin akar lagi turunan ke bawahnya kayak gitu kan. Jadi ini disebut dengan multivertical. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan based on multiple reasons dan diturunin secara terus-menerus sampai akar ketemu lagi, sampai benar-benar ketemu akar masalahnya itu apa. Jadi itu teknik 5 whys yang menggunakan multivertical. Untuk mendapatkan isi ebook atau e-course yang daging banget, kamu perlu melakukan proses penggalian. Berikut ini adalah panduan langkah demi langkahnya. Yang pertama adalah siapkan masalah awal ya. Main problemnya itu apa yang mau kita solve itu ya. Terus habis itu tuliskan ide produk atau masalah yang ingin kamu selesaikan dalam satu kalimat simpel. Ya, gua pengen menyelesaikan masalah apa, karena apa, untuk audiensnya siapa. Lalu kemudian dari situ di sini reasons-nya habis itu diturunin lagi dari statement itu gitu ya. Habis itu tanya mengapa, tanyakan alasan kenapa masalah itu bisa terjadi gitu kan. Habis itu yang ketiga, jadikan jawaban sebagai pertanyaan baru. Kalau udah ada pertanyaan, ada suatu ini orang ngelewatin lampu merah karena dia buru-buru mau berangkat kerja. Nah, habis itu bikin pertanyaan baru. Kenapa orang buru-buru harus berangkat kerja ya, segala macam ya kayak gitu. Itu bisa bikin terus diturunin terus sampai 5 kali gitu ya. Habis itu berikutnya adalah berhenti di akar. Kamu akan tahu sudah sampai di akar masalah ketika jawabannya sudah menyentuh aspek apa ya, beberapa aspek-aspek yang kemudian bisa menjadi sebuah elemen-elemen penting yang menunjukkan bahwa itu udah sampai root cause-nya. Yang pertama adalah emosional, kebiasaan, atau sistem yang bisa kamu berikan solusinya kayak gitu ya. Jadi ini 3 gitu ya. Nah kayak gitu. Ketika udah menyentuh 3 hal ini, biasanya kita udah sampai di root cause-nya itu ya. Tapi pertanyaan itu nggak mesti sampai 5 ya, nggak mesti sampai 5, itu bisa sampai cuma 2 atau 3 aja udah bisa ketemu, atau bisa bahkan lebih dari 5, tergantung aja. Intinya adalah bagaimana caranya kita bisa menemukan elemen-elemen atau faktor-faktor ini dari jawaban-jawaban yang dari sub reasons-nya tadi. Kalau udah ketemu jawabannya ini dan dia udah mencakup 3 elemen ini, biasanya itu udah ketemu langsung root cause-nya tuh itu kayak gitu ya. Habis itu berikutnya di sini tips cepat. Kamu tidak harus berhenti tepat di angka 5 yang tadi gue bilang ya. Itu bisa sampai 3, tapi lebih dari 5 atau 7 kali bisa. Angka 5 adalah patokan agar kamu menggalinya cukup dalam. Angka 5 cuman patokan doang kayak gitu ya. Habis itu di sini ada sedikit pertanyaan lagi seperti biasa. Jadi ayo kita main tebak-tebakan kecil. Jika masalah Anda adalah audiens tidak mau beli ebook saya, menurut kamu mana yang merupakan why pertama yang paling masuk akal? Yang pertama adalah harga ebooknya kemahalan. Yang kedua, mereka tidak tahu ebook itu ada. Atau yang ketiga, mereka merasa
masa tidak butuh solusinya? Menurut teman-teman di antara 3 faktor ini kira-kira kenapa sih audiens tidak mau beli ebook kita? Coba nanti komentar di kolom komentar di bawah ya. Oke. Jadi itu. Lalu kemudian berikutnya kita masuk ke materi berikutnya, itu adalah simulasi kasus ebook diet versus masalah sebenarnya. Ini adalah contoh ketika kita menerapkan metode 5W ini ke dalam ebook gitu ya. Oke. Jadi ini penjelasannya. Jadi bayangkan kamu adalah seorang fitness creator. Ide awalmu adalah membuat ebook resep ebook resep masakan sehat. Kedengarannya bagus, tapi pasar sudah penuh dengan ribuan ebook yang serupa. Ayo kita gunakan 5 Whys ini untuk mencari sudut pandang angle yang lebih tajam. Misalnya kita start dari yang pertama, yaitu adalah mengapa orang butuh resep sehat. Kan kita mau bikin ini ebook resep sehat. Kita bisa tanyain hal yang pertama, itu adalah mengapa orang butuh resep sehat. Jawabannya adalah karena mereka ingin menurunkan berat badan misalnya. Nah ini ya penemuan baru. Masalah umumnya adalah diet misalnya. Lalu kemudian kita bisa dari sini kita bisa tanyakan lagi kayak mengapa mereka belum sukses diet gitu ya. Karena mereka merasa sehat itu ribet dan lama masaknya gitu. Nah, masalah waktu dan keribetan. Yang ketiga adalah mengapa mereka merasa ribet gitu ya. Nah, ini karena mereka adalah pekerja kantoran sibuk yang tidak punya waktu di pagi hari. Nah, ini masalahnya manajemen waktu di pagi hari gitu ya. Yang keempat, mengapa pagi hari itu sangat krusial? Karena jika tidak sarapan sehat, mereka akan balas dendam makan banyak di siang hari, gagal kontrol makan siang. Yang kelima, mengapa mereka gagal sarapan? Karena tidak tahu cara menyiapkan sarapan sehat dalam waktu kurang dari 10 menit. Akar masalahnya ketemu gitu kan. Nah, udah dari sini langsung ketemulah ya ide produk awalnya. Jadi ide awalnya adalah resep makanan sehat, terlalu umum atau boring. Kita bisa bikin yang ala-ala kayak gini. Ide produk hasil 5 Whys, 10 menit sarapan sehat, panduan pekerja kantoran sibuk agar tetap langsing tanpa lapar di tengah hari. Bro, itu benar-benar sangat spesifik, sangat niche banget gitu kan, kayak begitu. Jadi dengan menggunakan metode 5W ini kita bisa bikin sebuah produk yang benar-benar masuk ke dalam intinya dan orang nggak bisa resist. Oh ini gua banget, problem gua ini banget. Jadi gua harus beli ini produknya karena itu solving masalah gua banget. Jadi kayak gitu ya. Nah ini lihat perbedaannya. Produk 2 jauh lebih spesifik, menjawab masalah nyata dan terasa jauh lebih berharga untuk dibeli dibandingkan sama produk pertama, resep masakan sehat, terlalu umum atau boring kayak gitu ya. Lalu kemudian berikutnya kita masuk ke dalam tips agar tidak salah arah gitu ya di sini ya. Menggunakan teknik 5Y itu seru, tapi kadang kita bisa terbawa suasana hingga keluar dari jalur ya. Agar konten ebook atau e-course milik kita tetap fokus pada kualitas ini, kita bisa menggunakan tips-tips berikut. Yang pertama adalah jangan berhenti terlalu cepat. Jika kamu baru bertanya 2 kali dan merasa sudah ketemu jawabannya, coba gali lagi 1 atau 2 kali lagi. Biasanya harta karun, ide yang unik ada di lapisan yang lebih mendalam kayak gitu ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada fokus pada hal yang bisa kamu selesaikan. Jangan sampai jawaban mengapa kamu berakhir pada hal yang tidak bisa kamu kontrol. Contoh karena ekonomi dunia sedang sulit. Nah kayak gitu itu kayaknya nggak perlu kita selesaikan gitu ya. Habis itu berikutnya di sini gunakan logika oleh karena itu. Untuk mengecek apakah urutan pertanyaan sudah benar, coba baca dari bawah ke atas. Contoh orang tidak tahu cara masak cepat akar, oleh karena itu mereka tidak sarapan, oleh karena itu mereka gagal diet. Jika nyambung berarti logikamu benar-benar udah mantap. Contoh nih misalnya orang tidak tahu cara masak cepat akarnya, oleh karena itu mereka tidak sarapan, oleh karena itu mereka gagal diet. Terus disambung terus sampai jadi ya. Jika nyambung berarti logikamu benar-benar sudah mantap. Jadi ini caranya, tipsnya untuk supaya tidak melebar kemana-mana kayak gitu ya gitu. Habis itu berikutnya di sini ada sumbernya. Jadi buat teman-teman gitu ya, kalau mau baca lebih lanjut ini gue ambil dari beberapa artikel segala macam dan gue baca tentang metodologi atau teknik 5 Whys ini. Kalau buat gue pribadi, gue itu adalah salah satu orang yang suka banget sama metodologi Jepang ya. Gue belajar banyak tentang metodologi kayak Kaizen, ada 5 Whys, ada Monozukuri, ada apa lagi macam-macam sih. Ada macam-macam lah ya kayak gitu ya, metode Jepang. Dan ini salah satunya juga 5 Whys juga. Ini gue juga Fishbone. Nah itu juga gue suka banget kayak gitu ya. Jadi sesuatu hal yang gue benar-benar suka banget eksplorasi, dan menurut gue ini adalah juga salah satu yang cukup menarik ketika kita misalnya mau bikin produk digital. Dan ini salah satu yang menurut gue paling konkret, yang paling mudah digunakan untuk bisa membuat sebuah produk digital yang benar-benar bersesuaian dengan target audiens yang kita mau sasar gitu. Jadi produk digital yang kita bikin benar-benar nyambung gitu ya, nggak melebar kemana-mana, tapi benar-benar solving spesifik issues tertentu kayak gitu sih.
Jadi itu sih ya tentang metode teknik Five Whys ini ya. Jadi buat teman-teman sekarang udah ngerti gitu kan bagaimana caranya membuat sebuah produk digital yang bisa bersesuaian dengan target audiensnya. Balik lagi ya teman-teman yang udah nonton sampai akhir ya, terima kasih yang udah nonton. Kalau teman-teman suka sama videonya jangan lupa bantu share, like, sama komen. Terus itu ada website juga di agungsudot.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thanks sudah nonton. Oke, bye.